Pada tahap pertama ini, guru memaparkan materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, di mana guru menyampaikan informasi atau pengetahuan secara langsung kepada peserta didik. Sekaligus, guru juga menyusun atau mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang dapat memancing peserta didik untuk aktif dalam mendengarkan ceramah yang telah diberikan oleh guru. Jawaban-jawaban yang disampaikan oleh siswa nantinya akan divalidasi atau akan diperiksa kembali oleh guru ketetapan peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru secara lisan. Masing-masing akan diberikan satu lembar, dan dalam permainan ini ibu nggak hanya menilai pengetahuan kalian, tapi keterampilan dan sikap kalian. Bagaimana keterampilan kalian mengerjakan ini, keterampilan kalian dalam mengerjakan, kemudian sikap. Apakah kalian akan pakai contekan? Itu ibu nilai nanti. Dari bulan itu contekan, ibu tidak dia dalam mengerjakan ini, dorongan tidak dia dalam mengerjakan ini. Itu nanti akan ibu nilai, oke? Jadi ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ditentukan siapa yang kedua kelompoknya. Jadi sudah ibu persiapkan ada 4 yang berisikan soal-soal yang harus kalian jawab. Nah, cara menjawabnya adalah secara bergantian. Ya, jadi kalian nanti kita akan membuat di sini meja tempat kalian mengerjakannya di lembar yang sudah ibu berikan tadi. Jadi misalnya abang udah mengerjakan nomor 1. Nah, gantian sama dia, gantian sampai selesai. Nanti akan ibu nilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan kalian. Oke, paham? Dalam pelaksanaannya, guru meminta bantuan siswa untuk menempelkan media ini di papan tulis, karena dalam menggunakan TGT ini, guru tidak hanya menilai pengetahuan, melainkan bagaimana sikap dan karakter siswa dalam mengikuti pembelajaran atau kegiatan menggunakan model kooperatif atau game turnamen ini. Model pembelajaran kooperatif tipe Tour Game Turnamen atau yang disingkat dengan TGT dianggap efektif untuk digunakan di dalam pembelajaran PPKN, di mana pembelajaran ini dapat melibatkan siswa belajar secara aktif di dalam kelompok. TGT juga memiliki banyak sekali manfaat, yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa, hasil belajar, keaktifan siswa, kemampuan koneksi, dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, jadi ini kan lembar kalian tadi kan ibu bilang dalam permainan ini ibu tidak hanya menilai bagaimana pengetahuan, tapi sikap dan keterampilan. Sikap itu apakah bagaimana kalian jujur dalam mengerjakan ini dan lain-lain sebagainya. Keterampilan bagaimana kalian menuliskan di sini, asal-asalan kah atau coret-coretan kah, itu akan ibu nilai sesuai dengan nama yang ada di sini. Paham? Jawabannya kalian buka di sini. Nomor 1 jawabannya. Karena kalian buka satu pertanyaan di sini. Aku jawab di sini nomor 1. Paham? Nomor 1. Oke. Silakan bertanya. Dimulai dari suaranya diam-diam ya. Jadi biar orang di depan yang menjawab. Dimulai dari siap. 1, 2, 3. Pada pelaksanaannya, guru menggunakan 2 tipe untuk melihat tipe manakah yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan oleh guru. Tipe yang pertama yaitu guru meminta peserta didik untuk langsung berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan tipe yang kedua yaitu
guru tidak meminta peserta didik langsung berbaris, melainkan berdiri secara bergantian. Peserta didik pertama sudah selesai menjawab pertanyaan, kemudian mengoper pulpennya kepada teman berikutnya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ini merupakan penerapan tipe kedua di kelas yang berbeda namun dengan cara yang sama, di mana guru terlebih dahulu memaparkan materi, menjelaskan penggunaan model TGT, dan membentuk kelompok. Dalam pelaksanaannya, guru juga memberikan waktu dari masing-masing pertanyaan untuk dijawab, di mana satu pertanyaan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Dan yang tersedia adalah 8 pertanyaan, sehingga ada 8 menit waktu yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk menjawab pertanyaan secara bergantian. Yang jawab pertama dimulai dari 1, 2, 3. Video ini membuktikan bahwa tipe kedua lebih efektif dan efisien untuk digunakan oleh guru, di mana kondisi peserta didik juga sangat kondusif, tidak adanya saling dorong-dorongan dalam menjawab pertanyaan. Namun, dalam tipe kedua ini peserta didik jauh lebih merasa tertantang karena adanya batasan waktu yang diberikan dalam menjawab setiap pertanyaan. Adapun saran yang dapat saya berikan kepada para penonton bahwa dalam menerapkan model kooperatif tipe TGT atau Tour Game Turnamen ini dapat dimodifikasi, misalnya dengan menutup mata penjawab pertama yang dilakukan oleh penjawab kedua, kemudian penjawab kedua menuntun penjawab pertama untuk berada di lembar jawaban soal. Setelah itu penjawab pertama langsung boleh membuka mata untuk melihat pertanyaan yang telah disediakan. Begitupun dengan penjawab berikutnya. Pada saat menuntun penjawab tersebut ke lembar jawaban, boleh saja guru memodifikasinya dengan sambil menyanyikan lagu Ayah Susanti atau lagu-lagu yang asik yang dapat menyenangkan dan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa tersebut. Masih banyak lagi cara-cara yang dapat digunakan oleh guru profesional dalam menggunakan model kooperatif tipe TGT ini. Berikut hasil dokumentasi.